Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hukum acara Mahkamah Konstitusi kali ini kita akan coba membahas mengenai karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hukum acara itu kan kita mengenal hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan lain sebagainya. Nah, pada peradilan Mahkamah Konstitusi juga memiliki karakteristik tersendiri perihal hukum acaranya. Untuk itu kita akan mencoba mengawalinya sebagai berikut. Jadi peristilahan dan pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. MK sebagai MK atau Mahkamah Konstitusi, ya kita singkat saja biar mudah. Di MK di sini adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi MK sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi. Jadi mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Kedua, sebagai konstitusinya adalah dasar utama yang digunakan oleh MK, ya, sebagaimana disebutkan tadi, ya, dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, yaitu jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkan jika dimohonkan. Selanjutnya, hukum acara sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang. Jadi hukum acara MK dimaksud sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti hukum acara peradilan konstitusi, ya, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan lain-lain. Nah, penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Kemudian, hukum acara Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum serta secara khusus. Perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Ya. Jadi hukum acara MK dimaksud sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus
di setiap wewenang tersebut. Oleh karena itu, hukum acara MK meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, ya, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Mohon maaf. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-asas umum sebagai dasar titik tolak pengertian atau pengaturan. Nah, asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dalam hal ini, asas hukum objektif. Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan sebagai pengendapan hukum positif. Ya. Itu asas hukum subjektif. Kemudian dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khusus supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan dengan baik dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan, serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan yang terbuka untuk umum, misalnya, memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup. Sebagaimana proses peradilan pada umumnya di dalam pengadilan MK terdapat asas-asas yang baik, asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai yang dimiliki karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Marwar Arsihan, mantan hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 asas dalam peradilan MK, yaitu 1. Ius curia novit. 2. Persidangan yang terbuka untuk umum. 3. Independen dan imparsial. 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. 5. Hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Dan keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu diperlukan tambahan lagi satu asas, yaitu asas praduga keabsahan atau presumptio iustae causa. Selanjutnya, asas ius curia novit. Asas ius
Kuryanovich adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditugaskan dalam pasal Undang-Undang pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, serta pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang MK tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus. Asas berikutnya adalah persidangan terbuka untuk umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Ini tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta juga ditegaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif, berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. Asas selanjutnya adalah independen dan imparsial. Jadi untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen. Dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang MK. Sedang dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Independensi dan imparsial tersebut memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Nah, di sisi lain, struktural kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta memihak. Sedang dari sisi personal, hakim memiliki keterbatasan atas dasar kemampuan yang dimiliki atau expertise, ya, pertanggungjawaban dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusional. Penerapan
dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya serta independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa tujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan baik langsung ataupun tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun sesuai dengan penguasaannya yang sesama atas hukum. Kedua, hakim harus bersifat independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang diadilinya. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Keempat, dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang kelima, hakim terus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Terakhir, hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Asas yang keempat adalah peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Nah, prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan perkara-perkara peradilan di Mahkamah Agung. Hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan-hadapan, baik sebagai tergugat, penggugat, pemohon, termohon, maupun penuntut dan terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon, pembentuk undang-undang, pemerintah, dan DPR. Tidak berkedudukan sebagai termohon. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang tidak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang saling berhadapan. Misalnya partai politik peserta pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara-perkara yang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, pihak terkait langsung yaitu DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan pihak terkait lainnya yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, KPU akan diberi hak menyampaikan keterangannya. Demikian juga saat Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan. Kemudian asas hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.
Marwarasiahaan ya, menyebut asas hakim pasif dan juga aktif dalam persidangan. Ya, hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius curia novit yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Selanjutnya, asas praduga keabsahan atau presumptio iustae causa. Ini ada yang kurang ini di slide, ya. Hanya sampai 6. Nah, yang ketujuh itu asas presumptio iustae causa. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum yang baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri, maupun lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian. Lanjut. Sumber hukum acara MK. Jadi para ahli hukum membagi sumber hukum ada dua jenis, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, dan sebagainya. Yang B menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Perancis, hukum Romawi. Berikut sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, masyarakat, dan anggota hakim misalnya. Nah, selanjutnya sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen undang-undang, lontar, batu tulis, dan sebagainya. Terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Berikutnya, para ahli membagi sumber hukum dalam dua jenis, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Nah, untuk dapat melihat sumber hukum material dari suatu aturan, harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut, kemudian melakukan pencarian faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum,
sehingga menghasilkan karakter isi hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial, politik, situasi ekonomi, corak peradaban, dalam hal ini agama dan kebudayaan, dan letak geografis serta konfigurasi internasional. Sehingga dapat ditentukan sumber-sumber hukum material yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. Ya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum material meliputi pengertian-pengertian tentang asas hukum. Hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku. Berikut. Untuk mengetahui sumber hukum acara MK dapat juga didekati dari aspek-aspek material dan formil. Dari aspek material, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil, atau hal apa saja mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan sebagai asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan sumber hukum formil, ya, hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum acara MK diatur di dalam Undang-Undang MK, yaitu pada bab 5 mulai dari pasal 28 hingga pasal 85. Jadi kita berbicara kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan, baik terkait dengan substansi maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun terdapat berbagai undang-undang tentang ketentuan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. Kemudian wewenang MK memutus pengujian undang-undang adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus perkara kewenangan lembaga negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan
suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai politik. Demikian juga hanya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Terakhir, pada awalnya terdapat satu wewenang MK yang dipandang tidak terkait dengan pertanyaan atau isu konstitusi, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Undang-undang MK menentukan bahwa wewenang MK tersebut adalah memutus perselisihan dan pembedaan perhitungan hasil pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk itu saya cukupkan dulu dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.